set center ngarah ke pohon. Itu gua ngeliat sama si Ben, makhluk hitam gede, tinggi banget. Giginya taring tajam ya, keluar, terus di kuku-kukunya tuh udah gitu dia nunjuk begini. Ke dalam ya kan, ke pintu buka. Gue lihat di bangku itu si Robi duduk, tadi kan tidur, duduk gini tapi merem. Bingung tuh situ kita, lah Robi ngapain nih duduk nih, itu tidur kan dia. Bosnya masih gelap ya. Astagfirullahaladzim, coba bangun, Rob, woi kenapa lu, Rob, gue begini ya, agak bangun begini aja, Rob bangun ya. Lagi saat kayak gitu itu gue denger suara kuntilanak kedua. Kuntilanak tau sendiri kan gimana ya, itu di luar. Pas gue keluar tuh si Ben ngeliat gue, itu kuntilanak di saung lagi ngomongin kaki. Di sampingnya ada gondorwo juga, di saung juga ada kuntilanak. Masuk lagi kita ke dalam kan, kita ke dalam, kita ingin lagi si Robi. Di saat kita ingin Robi lagi, itu lampu nyala. Stang. Aneh kan gitu. Astagfirullahaladzim, nyala nih lampu. Dan itu saat udah nyala lampu, kita bangun anak-anak dong. Bangun. Nah si Mati yang di atas sama si Komeng bangunin tuh, teriak, ini di atas, turun, bangun. Nih Robi nih, kenapa nih Robi nih? Kenapa sih emang? Gak anak-anak gitu kan. Ini Robi lu lihat sendiri tuh, ngapa tuh Robi dibangunin kayak gini gak? Bangun dia, duduk lagi. Waduh, tuh si Rian turun bawah. Nelpon lah si Mama, ya kan? Kalau Mama kan kalau ada apa-apa kan telepon dia. Telepon, Mang, tolong Mang nih, si Robi Mang ngetok namban, diem aja gitu. Udah tuh, pas kita lagi ini si Robi, tuh si Robi bangun, yang langsung gini, kalian semua keluar dari sini. Oh, kerasukan nih si Robi. Kalian anak-anak berdosa. Keluar dari sini. Wah berontak dah, gue nggak tahu dah tuh. Pokoknya kita pegangin kan. Rob, ngapa kayak gitu? Dulu telepon si Mama, udah, Mama lama banget nih datangnya kan. Dulu panik dari situ pokoknya. Pegangin si Robi, terus Robi ada pot bunga kecil ada meja tuh di samping bangku ya, ada pot bunga kecil. Diambil, lemparin ke kita tuh nggak kena tuh. Brak, kena ke tembok, pecah. Bro, sadar Rob, sadar. Pokoknya kalian keluar semua dari sini. Saya nggak mau kalian semua dari sini. Datanglah nggak lama Mamang sama Ustadz. Ternyata Mamangnya lagi Ustadz dulu, lama. Ya kan? Apa nggak mau Ustadz dulu? Robi udah nggak ini lah, udah nggak terkontrol lah ibaratnya. Gue pegangin. Akhirnya masih Ustadznya itu ya dipegangin tuh. Pakai bahasa Sunda dah. Ngomong apa dia itu ya, saya gitu ngomong gitu lah, saya aing apa nggak tahu dah apa Sunda. Pokoknya intinya dia mau kita keluar dari situ. Nih anak-anak keluar dari sini sekarang juga. Akhirnya si Ustadz ngomong ke gue, ke anak-anak, nih kenapa nih, kok bisa sampai kayak begini nih anak-anak nih, si Robi ngomong kayak gini gitu. Nggak ngapa-ngapain gitu kan, minum-minuman juga kagak, main PS doang, makan gitu kan. Bingung tuh situ Ustadz. Akhirnya udah hilang, pergi ya kan, dengan syarat kita harus keluar dari situ. Gitu. Udah pergi, udah sekarang gini, keluar dari sini lah sekarang. Akhirnya Mamang yang punya villa nawarin ke rumahnya. Dan udah kalau gitu ke rumah saya aja dulu. Oh ya udah, akhirnya ke rumahnya dia. Kita siapin tas kita kan ke rumahnya dia. Nah si Robi dalam masih keadaan nggak sadar. Akhirnya Robi kita bopong masuk ke dalam mobil, masuk ke dalam mobil semua. Nah itu di saat kita keluar ya, gua ngeliat ya itu di pohon beringin tadi, itu masih ada genderuwo yang tadi. Sosok genderuwo tadi masih ada masih kuntinya. Dengan cara dia begini-gini nunjuk. Astagfirullahaladzim.
Terus gue nggak tahu yang lain ya lihat apa enggak, itu gue lihat ya, kita lagi mundurin mobil tuh. Mobil akhirnya nggak lama tutup pintu, kita ke rumahnya si Mamang. Nggak jauh ternyata, cuma jarak 300 meteran lah rumah si Mamang itu, dan lumayan halaman besar ya, mobil masuk. Di rumahnya juga gede, lumayan agak gede, kamar 3. Si Bobby kita turunin langsung masuk ke kamar tamu. Ini taruh di kamar tamu aja situ. Nah, masukin kamar tamu, kita di teras. Terus ya ada si Ustadz masih, kita tuh ngomong gini, nah kalian lakuin apa sih gitu, sampai nggak boleh di situ gitu. Dan kita bingung gitu. Kita nggak ngelakuin apa-apa tat gitu. Makan doang, main gitar, main PS, tidur gitu. Kok bisa kayak gitu gitu kan, bingung tuh. Udah gini deh, ini kan si Robby masih nggak sadarkan diri, hidup dulu di sini, kalau misalkan kenapa-napa besok pagi saya kesini lagi gitu. Udah akhirnya kita putusin hidup di situ tuh. Kita pada tidur teras ya, jadi si Robby sama si Koming tidur dalam buat temenin. Yang tidur teras gue sama Ben sama ada lagi sisaan. Ben sama gue belum tidur tuh, masih pikiran. Karena kejadiannya kan gue sama Ben. Itu udah jam 3, udah mau subuh. Gue belum tidur dulu karena mau subuh dulu nih. Gue cerita sebelum sholat subuh itu, gue cerita sama si Ben, ini gimana? Lanjut gak nih ke Curug Seribu? Gitu loh. Keadaan Robby kayak gini nih. Gimana nih, lanjut gak? Ya lihat besok aja deh. Ya, kalau emang Robby udah sadar, lanjut. Kalau udah BPK-nya lanjut, kalau enggak ya balik gitu. Lihat besok gimana besoknya aja deh. Ya udah akhirnya habis sholat kita tidur kan. Besok pagi ya sekitar jam 8:30 ya, kita lagi tidur, gua dengar suara ramai banget di luar kan, orang ngobrol. Gua bangun, jam 8. Gua keluar penasaran. Pas gua keluar, Robby lagi ngobrol sama si Mama. Robby lagi ngobrol biasa kayak gini. Udah sadar berarti dia? Iya, udah sadar. Gue tanya dong ke dia, Rob, lu baik-baik aja kan? Baik-baik aja, kenapa sih emang? Gitu. Serius lu? Nggak ngerasain apa-apa gitu? Enggak. Oh ya semalam ya, si Mama sudah cerita sama gue tadi nih. Iya lu semalam kesurupan, keserahkan diri lu gitu. Iya gue tahu gitu. Terus gimana? Lu mau lanjut gak ke Curug Seribu? Kan? Terus dengan ininya kan dia bilang lanjut lah tuh. Wih gila yakin banget nih. Terus gue nunggu si anak-anak bangun dong. Gue bilang bangun lu Ben gitu kan. Baru bangun ngumpul kan di luar tuh teras. Ini gimana nih, si Robby pengen lanjut. Ya terserah dia, kalau mau lanjut ya udah, kalau misalkan dia fisiknya kuat ayo lanjut gitu kan. Tapi nanya lagi kita, lanjut bener loh. Lanjut lah udah ayo. Udah di sini nanggung. Ya udah akhirnya kita lanjut tuh ke Curug Seribu. Kita lanjut ke Curug Seribu, kita nanya si Mamang, Mang ke Curug Seribu berapa menit lagi? 20 menit lagi lah nyampe, 15-20 menit lagi gitu. Ini tinggal keluar dari sini ke kanan lurus gitu jalan gitu. Oh ya udah. Akhirnya kita prepare, itu jam 9-an ya kita prepare. Jam setengah 10-an kita prepare. Kadang kita sarapan dulu, mandi dulu, tidur Mamang itu. Kita prepare keluar, Mang ya Mang berangkat Mang ya. Itu kita lewatin itu kita nggak nemuin jalan pertigaan semalam. Kan malam ada jalan pertigaan nih. Iya. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Gue bilang anak-anak juga sadar gitu. Lu sadar nggak sih bu tadi kita ngeliat pertigaan apa? Iya ya. Coba. Itu ada kali udah 15 menitan dilewatin jalan itu. Naik terus. Tapi kita nggak nemuin jalan pertigaan. Iya ya. Udahlah biarin aja gitu-gitu. Tapi bener kan jalan. Udah ini. Udah lama kita nyampe di jalan masuk Curug Seribu ya, Curug Seribu Bogor gitu. Sekarang kita bayar mobil, kita nyampe di situ, kita parkir, terus kita daftar dulu ya, kayak model kayak di Gunung Asmaksi. Iya. Kita daftar dulu, kita nama, gitu, bayar. Udah kita 6 orang. Nah itu gue ngeliat si Robby. Si Robby nih rada aneh nih, udah mulai aneh nih, dia masih tadi ini baik aja, ya kan? Udah si Robby, gue nggak kenapa-napa. Dia nggak cenguk gini aja. Ya udah, kan di situ kan di sebelum masuk ke jalan trek ya, itu ada camping ground gitu. Camping ground ya kan.
Situ banyak nanti kayak ngeliat camping doang ada pohon-pohon pinus tuh. Ya kan, pohon pinus itu dia ngeliat ke situ kan, gak tau kayaknya gue ngeliat sesuatu nih. Ya kan? Tapi dia nggak mau cerita. Tapi dia dibiarin, emang kita kan maksudnya yang dalam itu kan kita nggak harus cerita di situ kan, ngeri-ngeri juga. Jadi kita jalan masuk trek ke Curug ya. Itu emang indah banget ya, turun ke bawah, terus naik lagi ke bawah, terus jalan masih batu-batu. Terus kita nemuin pos, itu kita istirahat dulu situ. Nah, nemuin pos di situ, kita istirahat. Capek kan, yang namanya kita kan belum ini banget naik gunung banget nih, Sumantri. Terocos lah ibaratnya, sombong banget gitu. Lu gimana sih, lu baru jalan berapa meter juga udah ayo ini mata tar dulu lah, capek ini gitu, ini istirahat dulu mumpung ada pos ya. Emang sih info dari yang bawah ya, yang di base camp ya, itu daftaran tuh katanya kalau dari jaraknya itu ke Curug itu cuma 1 jam ya. Terus juga infonya jam 4 harus turun nyampe di situ, balik lagi ke pos. Udah harus pulang lagi jam 4 sore. Jam 4 sore. Jadi jangan malam, nggak boleh. Ya, serem juga di sana katanya, masih serem kan, tahun 2007 masih sepi itu, Mbak. Iya, benar. Masih sepi banget gitu. Karena ya udah. Di Sumatera bilang gitu, jam 4 kita harus turun lagi sini, ngomong banget gitu. Nah, sombongnya dah. Dia kan kita tahu sendiri dia sering naik gunung ini. Dia bawa carrier tuh situ. Kita doang yang bawa cuman tas pernah, jas, jaket ini gitu, dia dong bawa carrier sendiri. Ya udahlah, jalan lagi itu doang. Ini mah ya cetek gitu, sombong makanya. Si Robi bilang gitu, jangan kayak gitu dong, jangan kayak gitu di sini, ini di gunung nih, gunung ini kan di gunung gitu. Udah lagi jalan lagi. Nah, jadi posisinya tuh si Komeng Sumantri di depan ya, Sumantri, Komeng, Rian, terus si Ben, gue belakang, si Robi, gue sama Ben. Ben paling belakang. Gue jalan bener. Nah, saat itu di tengah jalan gue dengar suara langkah. Sebelah kiri gue kan hutan. Jadi hutan, kiri jurang, kanan jurang, kiri hutan. Suara langkah. Lalu terus ada suara ngaum. Stop aja malam. Belakang gue si Ben. Ben, dengar gak Ben? Udah jalan lah. Jalan. Lu denger kan lu? Udah jalan. Udah tuh berjalan dengan suara itu. Terus nggak lama di depannya Robi, kan depan gue Robi. Itu tanah longsor. Breh. Jatuh. Aja. Terus Menghalangi seperti jalan. Astagfirullahaladzim, ya kan. Nggak lama dari sore itu tuh gue dengar. Terus si Robi gini. Terus dia ngeliat ke bawah gitu, jurang gitu. Wah, pikiran gue, Robi kayak ngeliat sesuatu nih gitu. Tapi gue gak mau ngomong saat itu, gue takut juga. Kayak Robi ngeliat sesuatu, ngeliat ke bawah gitu. Terus di depannya Sumantri, woi, ngapain lu? Ayo jalan lagi lah, itu tanah doang, lewatin doang katanya. Tar dulu, sabar nih, susah lewatinnya. Karena lumayan gede tuh tumpukannya. Udah lu buat Sumantri sombong dah orangnya. Kayak gitu lewatin jalan lagi. Ya, nggak lama si Ben minta berhenti. Berhenti dulu. Nah, pas dilihat si Ben gininya tali sepatunya lepas. Ya, tali sepatu lepas, taruh berhenti dulu, coy. Nah, akhirnya tuh kita berhenti tuh. Terus si Sumantri bagian depan jadi ngelotos lagi. Apa sih lu Ben? Berhenti mulu tadi lu bertiga lu berhenti mulu, apa sih lu? Tar dulu. Kalau gitu berhenti lah gitu kan, lu kan pengalaman di gunung, masa lu nggak ini sih gitu. Udah itu lah, ikut sepatu dulu lah gitu. Ikut itu udah jam 1 ya. Itu jam 11 kita naik, itu jam 1 tuh belum nyampe. Buset. Belum nyampe Curug. Giponya kan ada curug ada 2 nih. Jadi kita nemuin curug kecil dulu nih, baru nemuin ke Curug 1000-nya. Itu ke curug yang kecil gitu kita belum nyampe tuh. Itu jauh banget tuh buat gua. Udah 2 jam tuh kita. Ini sejam ya. Nih kata Sumantri ini udah sejam nih. Kita belum nyampe, makanya Sumantri pengen kita cepetan. Akhirnya pakai sepatu lagi, udah jalan. Nah, terus kita jalan lagi, kita ngedengar si Sumantri itu jatuh.
Brak, jatuh tuh kepleset. Udah gitu hampir mau ke jurang. Belakangnya si Rian. Ditolongin dulu sama si Rian. Dinaikin ke atas. Nah, pas udah dinaikin atas tolongin. Si Sumantri ngomong lagi nih, lu nekat gue lu gak? Nekat. Waduh. Iya, terus si Rian bilang, nekat apaan lu? Gue gak nekat lu, tiba-tiba lu jatuh. Makanya gue tolongin lu. Lu nekat gue ngeliat lu nekat gue lu. Udah tuh ribut tuh cekcok berdua tuh. Apaan sih lu, gue gak nekat lu jatuh sendiri. Nah si Robi nih kayak ngeliat sesuatu lah, gue gak tahu ya. Dia misahin dia berdua. Misahin dia berdua, udah gak usah berantem, udah jalan lagi lah. Gak usah berantem. Awas sih lu, kayak gitu bahaya kata Sumantri. Gue gak nekat lu, sumpah demi Allah gue gak nekat lu. Jadi Sumantri ini jatuh ya karena dia ngerasa ada yang selengkat gitu. Iya, Sumantri jatuh kayak ada yang selengkat. Tapi sementara si Riannya ini gak nyelengkat dia. Dan gue juga ngeliat juga si Rian gak nyelengkat. Malah Rian malah nolongin dia buat naik ke atas gitu. Akhirnya kita jalan lagi tuh jauh banget ya, gue nyampe. Berhenti dulu tuh akhirnya tuh si Sumantri. Nah berhenti dulu, lu tumben-tumben lu berhenti lu. Capek gua gitu kan. Ini lama banget ya, jam 2 tuh. Udah jam 2 gak nyampe. Udah kali depan lagi nyampe kayak bentar lagi. Udah tuh akhirnya kita berjalan lagi dan akhirnya nyampe di curug yang kecil. Curug yang kecil itu tuh ya enak lah. Nah si Sumantri ini berendam di situ tuh, buka baju yang berendam situ. Lu ngapain berendam? Gerah-gerah gua gitu. Udah lah sini dulu aja lah katanya gitu kan, berendam situ. Terus si Robi bilang gini, udah yuk jalan yuk gitu. Gue tahu tuh dia ngeliat sesuatu nih, kan dia sambil ngeliat ke atas gitu. Udah yuk cepetan yuk keluar yuk. Udah tuh jam 3 lah, jam 3-an. Akhirnya si Sumantri keluar lagi tuh. Apaan sih lu, gue baru inian berendam sini, enak nih airnya seger gitu. Bukan masalah itu, nih jam berapa, jam 3 nih. Benar kan jam 4 lu udah harus pulang. Nah gak lama si Robi bilang gini, mendingan kita turun aja yuk bawah gitu. Kayaknya kalau lanjut ke Curug Seribu gak mungkin gitu. Nah Sumantri gak mau gitu kan. Dia merasa dia bawa carrier buat makan, dia mau lanjut. Apaan sih lu kayak gini doang, gua lanjut lah gitu. Nanggung lu. Lu gimana sih gitu kan di bawah kan jam 4 kita harus sampai di base camp. Ini aja udah jam 3 setengah 4 nih gitu. Mau gimana gitu sampai bawah gitu. Gimana jadinya? Nah akhirnya ada perdebatan tuh kan, dan gue merasa juga nggak enak ya, udah merasa nggak enak dah awalnya. Terus si Ben juga sama juga nggak enak, dan akhirnya gue bertiga sama Robi, Ben sama gue turun ke bawah. Oh, jadi ada yang turun, ada yang naik? Iya, yang turun ada yang lanjut ke Curug Seribu. Nah, yang lanjut tuh si Rian, Sumantri, sama Komeng. Nah, Sumantri lanjut tuh, bawa carrier. Dia kepancing-pancing, ya omongan si Sumantri lah, sama Komeng sama Rian tuh, udah ada bawa carrier nih, bawa tenda, gitu. Terus kita nge-camp di situ, Tapi gue gak mau kan, gue udah gak enak duluan. Gue ngikutin si Robi aja dah, jadi kita turun aja, akhirnya kita bisa. Dia bertiga naik lanjut ke Curug Seribu, gue turun bertiga. Akhirnya gue turun bertiga, tapi nggak worth. Tapi itu dalam hati ya gue ini juga sih rada kasihan juga nih. Kok kita bisa mecah nih ya, bisa misah dia ke atas, kita ke bawah gitu. Gue takut napa-napa juga nih sama dia di bertiga gitu. Tapi nggak apa-apa lah, udahlah biarin, emang untuk maunya dia dong, egonya dia nih. Udah akhirnya kita turun, dan anehnya ya kita turun itu cepet banget mbak, nggak lama kayak tadi. Kita turun lewatin sampai pos yang kita istirahat itu cepet banget itu. Jam 4-an kita kan udah mulai turun dari curug yang kecil ya, 4:30 kita nyampe tuh. Tuh dikit lagi tuh, kayaknya setengah jam lagi kita nyampe di bawah, sampai di base camp. Jam 5 lagi kita nyampe, pas sejam nyampe. Gue nanya, lo tadi cepet banget ya? Iya ini sejam loh, tadi kok bisa berjam-jam dah. Gue gak tahu, kesasar kali ya, gue gak ngerti. Akhirnya pas kita nyampe di base camp, nah yang orang yang di base camp nih, yang di daftaran, ngomong ke kita dong, lah yang lain mana mas? Kan lu kan berenam, yang lain lanjut pak ke Curug Seribu. Ya kan sih bilang jam 4 udah sampai sini gitu. Enggak pak, kita tadi ke Curug Seribu lama banget gitu.
Maksudnya gimana? Tuh aneh tuh yang jaga yang pendaftaran. Iya kita nyampe di Curug Kecil aja nih jam 3. Hah? Belum itu tuh. Belum aneh itu. Jam 3. Kan cuma sejam. Dari sini ke Curug Kecil cuma sejam. 3 Pak, saya nyampe jam setengah 4-an lah. Nah itu kita akhirnya turun. Yang kelas 3 lanjut, cuman dia mau lanjut. Ya udahlah. Gitu. Kenapa ditinggal gitu? Kenapa nggak ntar? Gimana ya? Udah batan gitu kan? Di egois juga. Ya udah, akhirnya yang penjaga daftaran ini rada nggak ini nih. Akhirnya nggak beres nih. Akhirnya dia nggak tahu kemana ya. Gue disuruh nunggu di situ pendaftaran. Nunggu gue jam 5. Kalian di sini jangan kemana-mana ya. Gitu. Dia nganggil, ternyata dia manggil orang-orang kayak sar lokar lah gitu. Oke, untuk nyusul teman-teman lo tuh. Iya, tuh dia nyampe di balik ke tempat base campnya itu jam setengah 7-an lah, jam 7. Gue lama nungguin itu dia. Sampai tuh ada kali 7 orang tuh dia datang, ya kan. Gue bawa tandu juga. Gue bilang, Pak, mau apa nih bawa tandu ya Pak ya? Ini kayak ada nggak beres gitu. Soalnya Curug Seribu ini kan masih ini rawan gitu kan. Iya, masih sepi. Ini mau saya samperin, saya susul. Saya ikut deh, udah sini aja udah, balik kita aja. Ya gede tuh ke sana. Gua nungguin lama jam 9 baru turun, jam 9 turun. Itu dalam posisi keadaannya. Sumantri di Tandu. Oh, jadi pada akhirnya ini 3 orang yang lanjut ke Curug, turun, tapi posisi si Sumantri di Tandu. Sumantri di Tandu. Yang 2 lagi? Yang 2 lagi tuh di Bopong. Waduh, kenapa tuh? Di Bopong itu kan kakinya luka ya. Gue liat kakinya luka cuma udah diperban. Luka sama si Komeng juga. Dia kalau Komeng ke orang pelongo bisa jalan, cuman kayak orang pelongo gitu. Kalau si Rian itu kakinya luka. Nah, Sumantri udah nggak sadarkan diri ya, kayak dia ditandu. Dalam keadaan ya pingsan lah, nggak sadarkan diri. Tandu gue tanya, Pak, ini teman saya kenapa ya? Udah nanti cerita aja. Kamu ikut kita ke Pak Jaro. Oh, oke. Tokoh masyarakat di situ. Ke Pak Jaro. Oke deh tuh. Ya udah ikut. Akhirnya gue penasaran dong kenapa nih di bertiga nih. Dan menunggu Pak Jaro diturunin lah tuh Sumantri masih ditandu kan. Masih Komeng duduk pelongo. Terus si Rian juga udah nggak sadarkan diri juga. Kakinya sakit. Cuman dia masih bisa melek-melek, cuman nggak ada sadarkan dirinya masih nggak inilah, masih bisa melek lah ibaratnya si Riannya itu. Nah datanglah Pak Jaro. Nah, Pak Jaro dibilang ini, kamu ini kenapa ini kalian ini gitu. Nggak tahu Pak saya Pak. Nah info dari yang SAR lokal ya, nemuin si mereka ini Sumantri dalam keadaan nggak sadarkan diri di Curug Seribunya. Itu udah nggak sadarkan diri di batu-batuan tuh katanya. Terus juga sama si Riannya juga kan kayaknya luka yang berdarah, dia juga diperbanin situ. Nah si Komeng nggak sadarkan diri, bukan nggak sadarkan, pelongo bengong duduk diem gitu gini aja itu. Di situ ditemuin ya, akhirnya ditandu lah mereka, di Bopong lah mereka. Oh gitu. Nah terus kita nggak bisa interogasi mereka kan, gimana kenapanya gitu kan, masih belum sadar, akhirnya diobatin dulu tuh sama si ini Pak Jaro ya. Jadi ternyata bisa ngobatin juga, bisa ngilangin ini juga, bisa normalin. Dan Sumantri lama kelamaan sadar tuh, sadar dia kakinya dia sakit ternyata. Ya di sininya kayak bengkak luka gitu, akhirnya diperban lagi. Nah disitulah langsung Pak Jaro bilang gini, coba buka itu tas carrier-nya gitu. Nah dibuka tas carrier gitu. Nah, pas dibuka tas carrier-nya ada dompetnya, cari dompetnya. Pas dibuka ada jimatnya itu. Iya, ada jimatnya itu. Nih teman kamu bawa jimatnya ini isinya kodam. Ada kodamnya nih. Nah ini bentuknya nenek-nenek, dan dia berubah bentuk apapun. Jadi yang terkadang nenek-nenek, kadang tersiuman atau apa. Ini namanya kita jimat kebolado, saya gue ingat itu deh. Jimat kebolado bentuknya kotak, ada bulu-bulunya. Itu kata dia.
wah sialan juga nih gitu kan. Berarti ini sama yang ganggu di villa ini jangan-jangan nih ya kan. Iya. Villa di Curug dapat minggu begini juga gitu. Nah ini ada tuh di dia tuh sampingnya. Nah sampingnya si Robi bilang itu wah gue tahu nih Robi ngeliat nih ya kan. Mungkin Robi. Nah waktu itu dibakar didoain dibakar lah itu. Bakar bilang dihilangin. Dan dibilangin lah ke Sumantri, kenapa lagi kayak gini, kamu bawa kayak gini, karena bawa itu jimatnya harus ada di dompet, harus dibawa selalu gitu, nggak boleh dilepas, harus dibawa. Itu dia jimatnya dikasih siapa? Gua nggak tahu, kita nggak nanya tuh jimat. Pokoknya itu jimat dipegang sama dia, harus di dompetnya jangan ke siapa-siapa gitu. Gua nggak tahu dapat dia ngambil ini sendiri ya, nggak tahu tuh, kita nggak banyak nanya saat itu. Gila. Jadi rentetan teror horor ini ya sebabnya karena itu gitu, karena bawa jimatnya itu. Tapi pas udah jimatnya dibakar, terus lu balik lagi ke rumah lancar tuh bang? Lancar. Nah pas udah habis itu kan kita udah kesel ya, gue mau nabukin dia, cuma dia lagi begitu. Akhirnya ya udahlah, dia minta maaf juga kan sama kita Syrian juga sama, minta maaf dengan keegoisan mereka, dia juga lanjut dan akhirnya kayak begini. Kita maaf semua, ya udah kita maafin juga. Lalu kita pulang tuh, besok paginya kita pulang. Kita terima kasih sama pasar lokal di sana ya, yang Bogor tuh, wah bagus, salut deh, geraknya cepet gitu loh. Nah kita masih, kita pulang baik-baik aja. Kita lewatin turun itu jalan yang pertigaan juga nggak ada, ya kan? Tuh sampai kita ketemu jalan gede, ternyata tuh kita ngelewatin villanya Rian itu cuma lurus keluar jalan gede. Sedekat itu ya? Sedekat itu cuy. Jadi gua nggak tahu tuh kenapa itu juga kita karena capeknya ya. Iya. Udahlah, udah amat gitu. Tapi sadar gue kok nggak ngelewatin pertigaan, terus juga kok dari villanya Rian cuma lurus aja keluar jalan raya. Nggak kita nemuin pertigaan, nggak belok ke sini, belok ke sono, belok muter, nggak nemuin gitu. Nah kita nyampe di rumah si Ben. Sebelum nyampe rumah Ben kita nganterin si Sumantri pulang ya, karena nggak bisa bawa motor dia. Terus si Rian Komeng kan masih pelongo, udah sadar kan juga dia. Sumantri sama si Rian kita anterin pulang, motornya masih di rumah si Ben. Nah kita nyampe di rumah si Ben, ceritalah si Robi di situ ke kita. Robi cerita waktu yang di pertama kali nyampe villa itu dia ngeliat sosok genderuwo, gede hitam, ternyata sama sosok. Nah yang kita ngindes kucing, yang menurut si Ben ngindes kucing itu ternyata emang bener kucing yang dilihat oleh si Robi itu. Kucing hitam gede gitu. Dan dilihat di spion sama Robi itu emang ada nenek-nenek di belakang sampingnya Sumantri. Dan ternyata itu nenek kodamnya dia tuh. Oh yang ada di jimat itu. Di jimat itu. Nah kita sampai di pertigaan, ya kan, di pertigaan itu ternyata Robi udah ngelihat bentuk genderuwo gede itu duduk di mobil mobil itu, duduk di situ. Jadi kita nyasar tuh, ditutupin sama genderuwo itu. Itu di situ. Dan akhirnya kita baca doa dan hilang kan. Kita turun lagi. Nah yang di Curug tuh, yang di camping ground, dia ngasih tahu ada genderuwo lagi. Jadi di mana-mana kita ngeliat genderuwo kata dia. Genderuwo tuh ngikut buat ngewer kita. Terus yang tanah longsor. Terus ternyata harimau lewat dari suara. Oh iya makanya ada suara harimau. Suara itu kan yang gue denger, ternyata longsor karena itu harimau lewatin itu nyebur ke jurang. Si Robi itu harimau yang nyebur ke jurang. Jadi ngapa lu baru ngomong apa saat itu juga gitu loh. Kita nggak kesel juga kan, lu nggak ngomong saat itu juga sih, kita langsung balikan gitu. Takut gitu. Tapi ada cerita lain nggak dari si Komeng nih, karena kan kita nggak tahu nih mereka bertiga ngalamin apa. Dari si Komengnya itu dia cerita lagi, dia pas saat nyampe di Curug Seribu itu si Mantri kan di depan, tiba-tiba dia jatuh. Blok nggak tahu kenapa jatuh
dan untungnya nggak kebentur batu palanya, yang cuman kakinya tuh jatuh, tiba-tiba pingsan. Ya. Nah nggak lama si Komeng juga ada yang ngedorong, jalan dorong, itu udah nyampe di situ udah maghrib, udah malam, udah maghrib, udah gelap lah ibaratnya, nyampe di Curug itu, jatuh bleh, nah kakinya luka. Nah si Rian ini, si Rian yang itu yang didorong. Nah si Komeng itu tiba-tiba nggak tahu pelongo-pelongo. Si Komeng. Dia bilang, dia ngeliat si Komeng itu ngeliat pokoknya si Mantri sama si Rian jatuh. Terus dia ya bingung aja gitu. Bingung, makanya dia pelongo-pelongo. Terus tiba-tiba gue nggak sadarkan diri, gue nggak tahu. Tiba-tiba gue ada di rumah Pak Jaro gitu. Dan jalan pun dia ke rumah Pak Jaro nggak sadar. Iya. Untungnya tim SAR di situ peka ya. Ya, ini pasti ada sesuatu nih gitu. Untungnya ya karena kan harusnya kan jam 4 gue udah harus diturun. Iya. Karena gue dari jam 11 siang, jam 3 gue baru nyampe di Curug yang kecil. Perjalanan jauh banget itu memang. Berarti ini lo hampir 2 kali nih sempat mau disasarin ya, sempat dibikin jauh perjalanan gitu. Karena genderuwo itu. Iya, padahal mah sebenarnya deket. Iya, benar deket. Cuman genderuwonya itu yang bikin kita kesasar. Iya. Gitu. Gila sih. Tapi setelah pulang nih, setelah beberapa hari ada apa? Kejadian apa lagi atau aman-aman aja? Setelah beberapa hari sih nggak ada apa-apa lagi sih, semenjak itu nggak ada yang ikut, nggak ada apa. Pokoknya semenjak itu jimatnya udah hilang. Semenjak itu berapa hari tuh motornya si Sumantri ada di rumah Ben kan, nggak ada yang ambil karena kakinya juga masih luka. Tanya lagi sama si Ben, ya lu kenapa ngalamin apaan lagi gitu. Nggak ada sih. Ya udah gitu doang. Dan Mas yang kita sayangkan tuh si Robi tahu kenapa nggak ngomong. Nah, seharusnya kan kalau dia ngomong dari awal, kita juga kan balik lah saat itu juga. Iya. Tapi kenapa dia mau lanjut ke Curug 1000 gitu? Iya. Seharusnya tuh dia ngomong di situ, gue ngeliat ini, gue ini, gue nggak usah deh ke Curug 1000, batalin gitu. Tapi kenapa harus ke Curug 1000? Mungkin dia takut bikin yang lain, takut juga kali. Sedangkan kan posisinya lu lagi mau holiday nih. Mungkin dia juga kan pengen ngeliat Curug 1000 seperti apa. Iya. Seperti itu sih. Sedangkan sisi lain ya ada kejadian itu. Ya, jadi itu guys ceritanya Bang Nanda yang nggak disangka ya, ternyata rentetan kejadian selama ini tuh gara-gara ada salah satu orang yang bawa jimat. Ya, jadi intinya kalau kemana-mana ya jangan sampailah bawa jimat atau wapak kayak begitu. Ya mungkin itu dia cerita dari Bang Nanda dari Klimis Official atau Climax Mystery. Dan kalian harus kepoin channel Klimis Official juga karena nanti gue akan cerita di situ. Oke, mungkin segini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Gue dan Bang Nanda pamit undur diri. Jangan lupa subscribe kami dengan link yang ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.